Ya, kembali bersama kami di One on One dan masih bersama saya Herjuno Syaputra dan juga Pak Beni PLT dari Bupati Muba dan kita tadi bicara soal politik di segmen 2 dan di segmen 3 ini saya masih akan mengeksplor soal Muba karena Muba ini satu wilayah yang memang cukup akrab ya dengan kita walaupun kita di luar Sumatera sering dengar Muba dengan pendidikannya gratis seperti itu. Nah, ya ingin saya tanyakan ke Pak Beni. Pak Beni, ada sesuatu yang baru atau yang inovatif untuk Mubah tahun ini yang Anda rencanakan atau sudah dilaksanakan? Em, saya Muba itu sekali lagi kabupaten memang punya banyak terobosan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu ya. Ya, Pak Alex ya. Pak Alex saya harus diakui dengan rasa hormat yang tinggi. Pak Alex Nurdin mempelopori sekolah gratis. Pak Fahri pendahulu saya dengan 1 miliar satu desa. Nah giliran saya kan, saya pikir saya kombinasinya yang saya lakukan, artinya gratis tapi harus ditingkatkan kualitas, kemudian 1 miliar satu desa tapi harus ditingkatkan pengawasan, kemudian dengan barangkali saya akan lebih fokus ke depan pada bagaimana partisipasi banyak pihak karena gratis dan banyaknya uang di Muba itu mendorong menurut saya minim partisipasi orang kalau tidak dihalangi akan konsumtif misalnya rakyat. Nah, saya di situ. Saya sekarang lebih banyak menggalang semangat kesukarelawan dalam membangun misalnya partisipasi pendidikan, pembangunan, pengawasan itu yang akan saya lakukan. Kalau program pendidikan sendiri di Mubah ada yang berubah nggak Pak? Yang gratis itu dari jenjang kapan? Oh ya, sejak 2002 di Muba itu zaman Pak Alek Nurdin telah mempelopori sekolah gratis SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Dan sampai saat ini di zaman Pak Fahri jadi dilanjutkan, saya juga memastikan itu tetap berjalan. Kemudian ditambah lagi dengan dana desa itu, kalau pemerintah pusat kan baru 1 tahun terakhir ya. Kalau kita sudah. Ya, karena itu yang membuat Mubah terkenal. Iya, 1 miliar satu desa itu sudah lebih duluan. Nah itu tadi yang saya bilang tadi. Saya kombinasinya, saya awasi, harus saya tingkatkan kualitasnya, kemudian partisipasi banyak pihak, jangan sampai dia manja juga kan. Itu tugas saya. Karena banyak orang dengan kata gratis ini nanti disalahgunakan kan? Ya benar. Oke, karena banyak yang harusnya dapat layak untuk mendapat ini malah yang dapatnya bukan orang yang nggak layak seperti itu ya Pak. Nah bicara lagi ini kan berarti Anda mengkombinasikan dua hal tadi ya dengan pendidikan tapi juga ada kualitas. Nah ini kalau bicara pendidikan tentu saja adalah ujung tombak ya bagi pembangunan. Apakah yang Anda rencanakan untuk kedepannya ketika gratis sudah nih Pak, tadi kualitas sudah. Ada hal yang ingin lebih Anda detail, lebih kejar lagi targetnya atau siswanya harus seperti apa gitu, nilainya seperti apa? Luas wilayah Musi Banyuasin itu membuat masih ada menurut saya ketimpangan antara kota dan desa. Fasilitas yang lebih lengkap dirasakan oleh anak-anak kita yang ada di kota. Sementara yang di desa menurut saya belum sebaik itu. Kalau soal pelayanan tidak membayar atau bebas biaya tadi kan semua sudah. Karena luas wilayah ini menurut saya ingin anak-anak yang justru yang di pelosok-pelosok itu juga menikmati sama dengan apa yang ada di kota. Makanya saya membuat, misalnya saya juga sekarang punya hobi baru menjadi pengajar di dusun-dusun itu. Saya ngajar, saya membuka kelas inspirasi dan ada biasanya saya undang ke kabupaten supaya dia tahu soal kota. Kemudian saya juga sudah perintahkan kepala-kepala dinas saya untuk jadi guru juga satu hari ke sekolah-sekolah itu, kelas inspirasi itu, supaya anak-anak di desa itu tahu ada profesi lain selain profesi yang ada yang dilihat dia di desanya masing-masing itu. Nah, kalau ditanya soal apa yang akan saya lakukan di kependidikan ke depan ini, saya pikir harus orang-orang terdidik menurut saya ikut tanggung jawab mendidik, jangan diserahkan saja pada institusi sekolah atau pemerintah. Nah, saya banyak sekarang mendorong relawan-relawan itu untuk
masuk ke sekolah-sekolah untuk menjadi pengajar, memberi inspirasi, kemudian barangkali ikut sama-sama bertanggung jawab kalau misalnya perpustakaannya kurang, apa salahnya yang kita yang mampu ini membangun perpustakaan. Karena kalau soal biaya sudah tidak ada begitu persoalan lagi sebetulnya, karena semua sudah bebas. Pemerataan dan keterlibatan banyak pihak, jangan lagi hanya pemerintah dan dunia pendidikan. Anda pun tadi bersedia ya ngajar ya? Bukan bersedia, saya sudah berapa kali sering keliling-keliling ngajar ke sekolah-sekolah itu kan. Biasanya saya memberi inspirasi soal jangan tidak punya cita-cita walaupun cita-cita anak-anak kita itu berubah-ubah. Jadi saya juga kadang tahu bahwa ternyata anak-anak kita di SD itu rupanya ada yang bercita-cita jadi sopir, ada yang cita-cita jadi polisi, jadi tentara, ada juga yang tidak punya cita-cita. Kebanyakan yang masih kecil-kecil, yang masih SD di bawah kelas 4, 3, 2, 1 itu malahan bingung cita-cita itu. Nah ini maksud saya, ini yang saya maksud, mereka itu, sekolah itu sebetulnya gerbang untuk mereka mewujudkan impian mereka. Itu saya masuk ke sekolah-sekolah, saya inginnya itu. Jadi bercita-cita lah, nanti kan setelah itu kan, setelah tamat juga dia tahu realita kehidupan nanti. Tapi dia tetap punya cita-cita, walaupun dia berubah-ubah cita-citanya. Harus punya cita-cita ya Pak ya. Nah Pak, kita bicara pendidikan kaitannya dengan, ya, ini kualitas guru kan sering dipertanyakan, apalagi kalau ada pendidikan gratis. Banyak guru yang, let's say guru honorer seperti itu. Ini kan banyak yang menjadi seperti pilihan terakhir. Jadi guru honorer, sudahlah seperti itu. Dan akhirnya kualitas mendidik pun tidak baik gitu. Nah, pandangan Anda soal ini? Jadi guru itu, karena saya hampir setengah tahun ini pun sudah agak rutin mengajar, berat menurut saya. Dia punya tanggung jawab mendidik anak-anak kita, di saat bersamaan dia harus berpikir soal kesejahteraan. Dan berat menurut saya jadi guru itu kalau dikaitkan dengan beban kehidupan si guru. Maka saya sependapat bahwa kesejahteraan guru itu jadi hal yang memang perlu diprioritaskan. Hanya saja barangkali kemampuan keuangan daerah atau pemerintah yang membuat ini terhambat. Nah, makanya saya selalu menginginkan agar kita membantu bersama-sama dengan sukarelawan untuk meringankan beban guru ini. Tapi kalau soal kualitas guru, di kabupaten saya itu malahan kita punya program agar semua guru itu S1 kita biayai supaya dia melanjutkan pendidikannya atas biaya pemerintah. Dan menurut saya sudah hampir 80% guru di Muba itu sudah S1. Kemudian kita beri tunjangan-tunjangan daerah yang jumlahnya cukup signifikan sih menurut saya. Nah, cuman hanya kadang masalahnya itu kondisi keuangan. Pak Benny, kalau dari siswa nih, bagaimana prestasi siswa di Muba untuk saat ini dan apa apresiasi yang Anda berikan untuk mereka? Saya kira yang paling membanggakan anak Muba itu SMA unggul kami di Sekayu itu menang di Amerika membuat kulkas tanpa listrik. Kemudian kalau siswa-siswa kami kalau di dunia olahraga level nasional maupun level provinsi sudah cukup membanggakan. Dan kita berikan juga beasiswa. Ada juga yang kita tampung di pemerintahan, misalnya alumni-alumni itu. Ada yang juga kita salurkan. Nah, tapi ini juga perlu terus menurut saya ditingkatkan karena jumlah kita semakin banyak, tapi pada prinsipnya pembinaan dan terhadap prestasi itu saya utamakan. Nah, kalau secara fisik sendiri Pak, kondisi sekolah di Muba yang unggulan tadi dan juga sekolah-sekolah lain, laporannya seperti apa Pak? Secara umum saya berani ngomong secara umum kondisi sarana prasarana kita baik ya. Baik ya. Tapi ada ya, karena luasnya daerah Muba itu kadang-kadang ada yang pinggir-pinggir kawasan hutan itu yang masih perlu kita perbaiki. Ada kelas yang masih kurang. Oleh karena itu saya ini hobinya juga keliling-keliling ke daerah-daerah pelosok itu. Kadang saya lihat
satu kelas dibagi oleh 2 rombongan belajar itu segera harus diperbaiki, harus dibuat. Kadang-kadang itu kan lambat terlapor. Karena saya turun, menurut saya solusinya supaya saya tahu lapangan, sering saya turun ke lapangan. Pak, sebentar lagi kan ujian nasional digelar dan apakah ini saudara-saudara kita di MUBA ini akan ikut ambil bagian dalam ujian berbasis komputer ini? Ya, 4 sekolah sudah kita siapkan. Sudah kita siapkan ikut ujian berbasis komputer yang tahun ini. Jadi kalau bicara perkembangan MUBA ini sangat dinamis ya Pak ya? Terus bergerak seperti itu ya? Iya, harus semangat. Harus percaya diri. Oke. Harus percaya diri dan harus punya cita-cita tadi. Ya, harus punya cita-cita. Pak Benny, kita break dulu. Nanti kita bicara lebih lanjut lagi bersama Pak Benny, tetap bersama kami di One on One.